Shalom, Bapak Ibu terkasih jemaat GPIB Maranatha Bandung. Kita akan memulai ibadah keluarga pada hari ini, Rabu 25 November tahun 2020. Mari saya undang Bapak Ibu jemaat terkasih untuk saat teduh sejenak. Ungkapan situasi. Yesus Kristus hadir, memberi keselamatan hidup untuk berbagi dan berkorban. Bahkan Ia memberi dirinya agar manusia selamat. Mari memuji Tuhan. Jemaat saya undang untuk berdiri. Cakrawala dan malaikat, mari puji Allahmu. Surya, bulan, bintang-bintang, puji yang menciptamu. Allah Bapa telah bersabda, jagat patuh padanya. Oleh hukum yang abadi, Ia bimbing semesta. Puji Allah Maha Mulia, janji dipenuhinya, diberinya kemenangan bagi yang dipilihnya. Maut dan dosa dikalahkan, umat Allah selamatlah. Sorga dan seisi dunia, puji-puji namanya. Jemaat terkasih, mari kita berdoa. Di sore hari ini, ya Bapa, di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami jemaat-Mu akan melaksanakan ibadah rumah tangga di rumah kami masing-masing. Kami undang kuasa Roh Kudus menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Biarlah nama Tuhan Yesus Kristus dipermuliakan. Amin. Jemaat, kita akan membaca Mazmur Pujian terambil dari Mazmur 42 ayat 5 sampai dengan 6. Kita akan baca secara responsoria. Inilah yang hendak kuingat, bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Berharaplah kepada Allah,
sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya. Jemaat, dipersilakan duduk kembali. Bapa di sorga, sumber anugerah, biarlah kami tetap bernyanyi, bersatu padu bagai anak-Mu. Bapa di sorga, Bapa kekal. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari siapkan hati untuk kita masuk dalam pemberitaan firman. Mari kita berdoa. Firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kehidupan kami. Ketika kami hendak membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu, kami percaya bahwa Tuhan telah menguduskan hidup kami. Engkau memberikan kuasa Roh Kudus bagi kami, agar kami dapat memahami kehendak-Mu lewat firman yang akan kami baca, kami renungkan bersama di saat ini. Bersabdalah kepada kami, ya Tuhan. Amin. Jemaat yang terkasih, marilah berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab, 2 Korintus pasal 5 ayat 11 sampai 15, yang menyatakan, kami tahu apa artinya takut akan Tuhan. Karena itu kami berusaha meyakinkan orang. Bagi Allah hati kami nyata dengan terang, dan aku harap hati kami nyata juga demikian bagi pertimbangan kamu. Dengan ini kami tidak berusaha memuji-muji diri kami sekali lagi kepada kamu. Tetapi kami mau memberi kesempatan kepada kamu untuk memegahkan kami, supaya kamu dapat menghadapi orang-orang yang bermegah karena hal-hal lahiriah dan bukan batiniah. Sebab jika kami tidak menguasai diri, hal itu adalah dalam pelayanan Allah. Dan jika kami menguasai diri, hal itu adalah untuk kepentingan kamu. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Jemaat yang terkasih, dipersilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan, sebagai seorang pemimpin dalam jemaat di Korintus dan juga menjadi panutan bagi orang-orang yang melayani di Korintus, terkadang Paulus mendapatkan tantangan. Salah satunya adalah ia dituduh sebagai pendusta. Tapi apakah Paulus harus takut terhadap penuduh-penuduh yang adalah guru-guru palsu yang menutup kepalsuan mereka dengan cara menuduh hamba-hamba Tuhan yang menyatakan kebenaran Injil Yesus Kristus? Tetapi sebagai seorang pelayan Tuhan, Paulus merasa takut. Ia takut kepada siapa? Tentunya
takut akan Tuhan. Oleh sebab itu, untuk melawan guru-guru palsu, ia harus menyatakan kebenaran Injil Yesus Kristus untuk meyakinkan orang. Dalam pelayanan yang ia lakukan, ia tidak memuji dirinya sendiri. Sebagai seorang pemimpin umat, ia menyadari bahwa ia punya segala keterbatasan. Ia punya kesalahan karena ia sendiri pernah menganiaya Yesus, sehingga ia memberikan kesempatan kepada orang lain untuk dapat menghadapi orang-orang yang hidup tidak di dalam Kristus, yang hidupnya secara duniawi, sehingga mereka punya kepercayaan diri untuk memberitakan Injil. Sebab dalam pelayanan Kristuslah yang menjadi motivasi bagi para hamba-hamba Tuhan untuk memberitakan Injil keselamatan, agar semua orang diselamatkan. Karena Injil bersifat universal, maka semua orang berhak tahu kebenaran ini, kabar sukacita ini, seperti yang tertulis dalam ayat 15 yang mengatakan, "Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka." Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan, Paulus memberikan contoh kepada kita semua bahwa sebagai seorang pemimpin umat atau pelayan Tuhan, jangan cepat membanggakan diri ketika pujian terlontar dari orang-orang yang merasa terlayani karena pekerjaan pelayanan kita. Ketika kita merasa bangga mendapatkan pujian, maka secara tidak sadar kita lebih mengandalkan kemampuan diri kita, kemampuan kita sendiri. Karena keberhasilan orang datang kepada Kristus dan hidup untuk Kristus itu karena Kristus sendiri. Pelayan Tuhan hanya sebagai alat untuk menyatakan keselamatan yang datang dari Tuhan, bukan karena kehebatan kita, tetapi karena Tuhan. Pelayan Tuhan butuh kepercayaan diri supaya mereka dapat melayani Tuhan dengan baik, karena fokus tugas mereka adalah membawa orang untuk mengenal dan hidup dalam Kristus. Kepemimpinan pelayanan dalam keluarga adalah orang tua, ayah dan ibu sebagai pendamping. Orang tualah yang harus bisa memimpin anak-anak untuk datang kepada Tuhan dan hidup untuk Tuhan. Di masa pandemi ini, tayangan ibadah dengan mudah diakses. Tetapi apakah keluarga kita setia untuk tetap beribadah dan rindu untuk bertemu Tuhan? Inilah tugas orang tua untuk mendorong anak-anak untuk setia beribadah, baik ibadah minggu maupun ibadah pelkat yang lainnya. Walaupun terkadang anak-anak tidak peduli, namun jika keluarga kita sudah taat dan setia, janganlah kita bermegah diri. Semuanya itu karena Roh Kudus yang memampukan, mengingatkan, dan membuat kita setia untuk hidup di dalam Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita untuk melakukan firman-Nya setiap hari. Amin. Di jalan hidup yang lebar sempit, orang sedih mengerang. Tolong mereka yang dalam gelap, bawalah si
Jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita satu di dalam doa. Dalam kasih setia Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan yang punya kehidupan ini. Ketika hari-hari hidup kami jalani dengan berbagai tantangan, dengan berbagai persoalan, dengan berbagai rintangan, kami percaya bahwa Tuhan bersama dengan kami. Tuhan kuatkan iman kami, sehingga apapun hidup yang harus kami lalui dan kami jalani, Tuhan tetap menopang kami. Terima kasih untuk firman Tuhan yang telah mengajarkan kepada kami bahwa pelayanan yang kami lakukan bukan untuk memuji diri sendiri, tapi kami mau melakukan yang terbaik untuk Tuhan lewat setiap talenta-talenta yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, penyertaan Tuhan senantiasa kami rasakan hingga saat ini. Kasih dan anugerah Tuhan boleh menyertai kehidupan kami hingga saat ini. Setiap jemaat Tuhan yang ada dalam sakit penyakit maupun dalam proses pemulihan, kami percaya bahwa kuat kuasa Roh Kudus Tuhan yang akan menyembuhkan mereka, sehingga mereka dipulihkan dan nama Tuhan selalu diagungkan. Setiap jemaat Tuhan yang ada dalam pergumulan hidup, dalam segala duka yang mereka rasakan, kami percaya bahwa Tuhan yang akan menghibur setiap jemaat-Mu. Tuhan yang akan bersama-sama dengan mereka menapaki hari-hari hidup mereka ya Tuhan. Berikan kami umat-Mu kekuatan dan kesehatan ya Tuhan, sehingga dalam hari-hari hidup kami dapat melakukan tugas dan tanggung jawab kami dengan baik dan benar, supaya semuanya kami persembahkan hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kebaikan-Mu Engkau nyatakan di tengah-tengah kehidupan kami. Kami tidak dapat membalas semua kebaikan Tuhan, tapi kami mau menyerahkan hidup kami seutuhnya ke dalam tangan pengasihan Tuhan, dan biar Tuhan saja yang pakai hidup kami ini untuk menjadi saksi kemuliaan Allah Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan, kepadamu kami berdoa dan menyerahkan kehidupan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Pengucapan syukur. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan dengan mengingat pengajaran dalam 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Inilah ungkapan syukurku yang ku berikan kepadamu, ku berikan dari hatiku, terimalah. Ku persembahkan kepadamu dengan seluruh jiwa raga.
Jemaat diundang untuk berdiri. Kita akan berdoa. Ya Allah Maha Murah, yang telah menganugerahkan segala perkara di dalam Kristus kepada kami, Engkau yang selalu setia kepada kami dan mengajarkan kami untuk menolong sesama manusia. Jadikanlah persembahan ini berkat bagi orang lain, dan terimalah serta kuduskanlah ya Tuhan, sehingga berguna untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu di dunia. Dalam nama Tuhan Yesus, sumber hidup dan berkat, kami berdoa. Amin. Jemaat, silakan untuk duduk. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Lakukanlah yang terbaik untuk Tuhan lewat sikap, perbuatan, dan tutur kata kita, supaya hidup kita menyenangkan Tuhan. Utuslah kami masuk dalam dunia ini, menjadi saksi bagi kerajaan-Mu, membawa damai dan terang-Mu yang abadi, menabur kasih bagi dunia yang resah. Utuslah kami jadi saksi yang setia, membawa kabar sukacita yang abadi, supaya dunia mengaku dan percaya Engkaulah Yesus Tuhan Juru Selamat dunia. Arahkanlah hati dan pikiran Bapak Ibu Saudara kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara mulai saat ini sampai selamanya.